edukasi masyarakat, kami menghadirkan beberapa aktor atau orang yang berkemampuan dalam membangun bangsa, emak-emak, mau itu milenial, mau itu Gen Z, itu yang akan kami hadirkan untuk bagaimana visi misi mereka dalam membangun yang mereka sumbangsikan kepada Pak Prabowo Gibran untuk membangun bangsa, kritik-kritik mereka untuk pemerintahan memberikan edukasi dan informasi, juga diskusi. Untuk programnya Pak Prabowo sendiri itu sekarang ini bagaimana Pak? Untuk seluruh Indonesia yang katanya dapat makan sehari ya, setiap harinya itu bagaimana? Sudah berjalan atau bagaimana? Sebenarnya begini, ada beberapa tempat yang memang sudah ada uji coba, ada tetapi itu cuma baru beberapa tempat saja. Makan siang bergizi itu memang akan dilakukan sama Pak Prabowo, sama Mas Gibran. Cuman kita perlu tahu nih, tidak mungkin sekolah-sekolah kaya itu yang dikasih makan juga sama Pak Prabowo. Pasti yang akan diutamakan sama Pak Prabowo dan pemerintahan Prabowo Gibran adalah daerah-daerah terpencil. Tadi kan kita dengar dalam diskusi tadi ada yang menyampaikan testimoni bahwa di Kalimantan main bola aja nggak punya bola, padahal bola plastik. Mau makan aja cuma nasi sama garam. Itu mungkin yang akan di target utama dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oleh karenanya simpul-simpul ini relawan akan dimanfaatkan untuk mengeksekusi ini menjadi perpanjangan tangan di lapangan. Gitu. Jadi supaya tepat sasarannya. Ya. Pak, izin Pak, itu untuk program untuk makan siang gratis yang tepat sasaran nanti ini berlaku selama kepemimpinan Pak Prabowo atau nanti berlanjut terus? Begini, kami tidak bisa masuk dalam, saya pun menjawab, kami tidak bisa masuk dalam wilayah koridor atau pemerintahan mungkin yang baru ya. Tetapi yang saya tahu, saya sebagai pendukung Prabowo Gibran, yang saya tahu program makan siang bergizi ini adalah program Pak Prabowo dan Mas Gibran selama pemerintahan ini. Dilanjutin ataukah tidak oleh pemerintahan yang baru setelah Prabowo Gibran, saya tidak tahu. Seandainya Tuhan menyayangkan, Tuhan mengaruniakan umur panjang kepada Pak Prabowo 2 periode, kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, pasti akan dilanjutkan lagi oleh Prabowo Gibran. Gitu. Dan program ini sudah berjalan ya, sudah diuji cobakan ya waktu itu kemarin, sudah berhasil ya Pak? Tempat yang sudah diuji coba, kalau nggak salah kemarin Mas Gibran juga ada uji coba di Bogor kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ya, soalnya saya tidak mengikuti beritanya terlalu ini. Nah ini di sini kan ada judulnya profesional, jujur dan layak. Apakah kepemimpinan kita sini itu sudah masuk ke situ Pak? Kepemimpinan mana Pak? Itu yang katanya judulnya profesional, jujur dan merakyat. Apakah kepemimpinan kita ini Pak Prabowo apakah sudah masuk ke situ Pak? Begini, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan memulai setelah dilantik. Di mana ada kekurangan, pasti Pak Prabowo dan Mas Gibran akan mencari kekurangan. Ya, mana yang offside, Pak Prabowo pasti akan sama-sama akan berikan untuk offside. Kasar mungkin. Tapi kalau berbicara kepemimpinan yang ke depan, kita bilang Pak, bisa dijelaskan sedikit visi misi dan program kedepannya dari komunitas Genggam Tangan Indonesia ini Pak untuk kedepannya? Kedepannya Genggam Tangan Indonesia ini akan berselancar kemana saja Mas. Genggam Tangan Indonesia akan ke partai-partai. Tadinya kita mengundang ada salah satu kader PDIP yang untuk menjadi narasumber. Cuman karena di last minute di 2-3 jam terakhir beliau ada panggilan dadakan, jadi beliau minta maaf tidak bisa hadir. Nah, kedepannya Genggam Tangan Indonesia atau GTI ini kami akan berselancar kemana saja. Kami bisa bikin acara di Mabes Art, kami bisa bikin acara di Mabes Polri, kami bisa bikin acara di sekolah, kami bisa bikin acara bahkan di pinggir jalan kan. Karena kami ini Genggam Tangan Indonesia ini adalah
pengajar dunia akan kami undang. Kami minta pandangan mereka dari sisi keagamaan untuk jaga bangsa, untuk membangun bangsa, itu akan kami minta di GTI ini. Terakhir Pak, harapan ke depannya Pak dari komunitas ini? Harapan ke depan Genggam Tangan Indonesia bisa menjadi lokomotif atau wadah yang akan memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat yang belum mendapat informasi dan edukasi itu. Sehingga informasi dan edukasi yang masyarakat dapat dari menyaksikan atau menghadiri acara Genggam Tangan Indonesia, mereka bisa kembali mindsetnya untuk menjaga bangsa. Nama lengkap Franky Lukas Manuk. Saya sebagai Ketua Umum dari Barisan Motor Gibran. Kalau di Genggam Tangan Indonesia, saya bagian dari pengurus, tetapi kebetulan ini Genggam Tangan Indonesia ke depannya kita akan tentukan. Jadi saya belum tahu nanti saya posisi di mana. Terima kasih.